India merupakan salah satu negara terbesar di Asia. Negara yang mendunia lewat industri Bollywood ini merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia. Populasinya mencapai lebih dari 1 miliar jiwa. Banyak juga kisah-kisah mistis yang ada di negara India, salah satunya tentang jenis hantunya. Kali ini Jawara Channel akan membahas 10 jenis hantu yang berada di India. Nomor 1, hantu Chudail. Chudail atau Churel adalah salah satu hantu paling terkenal dan menyeramkan dalam legenda rakyat India, Pakistan, dan Bangladesh. Sosok ini sering muncul dalam cerita horor tradisional dan bahkan diadaptasi ke film-film Bollywood. Berikut penjelasan lengkapnya. Asal-usul Chudail. Chudail dipercaya berasal dari roh perempuan yang meninggal secara tragis, biasanya karena saat hamil atau melahirkan, karena disiksa atau dikhianati oleh suaminya atau keluarganya, meninggal saat haid atau tanpa upacara pemakaman yang layak. Ciri-ciri Chudail: wajah cantik dan menawan, tapi sebenarnya ilusi. Kaki terbalik tumit di depan, ini tanda paling khas. Mata tajam menyala, rambut panjang kusut. Sering berpakaian putih atau merah, bergentayangan di malam hari. Nomor 2, hantu Pret. Pret atau Preta berasal dari kepercayaan Hindu dan Buddha. Ia adalah roh orang mati yang tidak tenang. Dalam bahasa Sanskrit, Preta bermaksud yang telah pergi, tapi dalam konteks cerita seram, ia merujuk kepada roh lapar yang merayau-rayau, tak dapat berehat dengan aman. Asal-usul Pret. Pret biasanya muncul bila seseorang mati dalam keadaan tragis, bunuh diri, dibunuh, atau kemalangan. Tidak diberi ritual pengebumian yang betul. Terlalu terikat dengan dunia, misalnya, terlalu tamak, cemburu, atau berdendam. Melakukan dosa berat semasa hidup. Ciri-ciri Pret: sering digambarkan dengan badan kurus kering, perut buncit, dan leher yang sangat sempit, menyebabkan ia tak boleh makan atau minum walaupun sentiasa lapar dan dahaga. Ada yang nampak seperti bayang-bayang, ada yang menyerupai manusia biasa tapi dengan aura menyeramkan. Bergerak senyap-senyap, muncul pada waktu malam atau di tempat sunyi seperti rumah kosong, tanah perkuburan, dan pohon besar. Nomor 3, hantu Brahma Raksas. Brahma Raksas adalah makhluk supernatural dari mitologi Hindu yang sangat ditakuti. Ia berasal dari roh seorang Brahmana, pendeta atau cendekiawan Hindu, yang semasa hidupnya telah melakukan dosa berat, menyalahgunakan ilmu suci atau menggunakan kuasa spiritualnya untuk tujuan jahat. Ciri-ciri Brahma Raksas: penampilan menyeramkan, besar, berambut kusut, taring tajam, dan mata menyala. Kadang digambarkan dengan pakaian pendeta tapi dalam rupa mengerikan. Tinggal di pohon besar seperti beringin atau pepal. Biasanya tempat yang sunyi dan jauh dari orang ramai. Kekuatan: sangat kuat secara fisikal dan mempunyai kuasa gaib. Dikatakan mampu menyiksa atau membunuh sesiapa yang mengganggunya. Tabiat: marah, pendendam, dan suka mengganggu manusia. Namun, ada juga kisah di mana Brahma Raksas memberi ilmu atau nasihat jika dipuja dengan betul. Dalam teks purba, Brahma Raksas disebut dalam beberapa Purana teks Hindu kuno, seperti Garuda Purana, sebagai contoh akibat bila seseorang dengan pengetahuan suci menyimpang dari jalan dharma kebaikan. Nomor 4, hantu Pisacha. Asal-usul dan pengungkapan tentang Pisacha yang menyeramkan diliputi oleh banyak misteri. Keberadaan makhluk ini berakar dari mitologi Hindu kuno, di mana dalam bahasa Sanskerta, Pisacha berarti pemakan daging atau pemakan mayat. Beberapa teks mendeskripsikannya sebagai roh jahat yang berasal dari kejahatan manusia, sementara yang lain menyinggung keturunan yang lebih ilahi, menjadikan asal-usulnya teka-teki yang kontroversial. Pisacha sering digambarkan sebagai sosok gelap dan samar, bersembunyi di kegelapan dengan aura misterius. Penampilannya cenderung kurus kering, dengan mata cekung dan sorot mata berkilau yang mengerikan. Wujud mereka menyerupai manusia, dengan mata merah menyala dan urat-urat yang mencolok di seluruh tubuh. Tempat tinggal mereka termasuk area yang terkait dengan kematian, seperti tempat kremasi, bangunan terbengkalai, dan lokasi tragedi mengerikan. Dalam cerita modern, makhluk ini dikabarkan mengintai di lokasi seperti klub malam dan diskotik, memanfaatkan energi negatif dan berusaha mengendalikan orang-orang yang rapuh. Mereka konon memiliki kemampuan untuk mengubah wujud, menipu orang dengan mengambil bentuk yang akrab. Kisah-kisah tentang pertemuan mengerikan dengan Pisacha telah menggetarkan pendengar selama berabad-abad, dengan tema yang berulang adalah hasrat mereka yang tak terpuaskan untuk daging manusia. Mereka sering memancing korbannya di malam hari, memikat mereka ke dalam kegelapan dengan janji-janji kekayaan atau kekuasaan.
Salah satu cerita menegangkan mengisahkan seorang pengembara yang mendengar bisikan angin ketika berjalan di hutan. Tertarik dan tidak dapat menahan rasa penasarannya, ia mengikuti suara itu hingga menemukan sosok pisaca dengan mata yang menyala penuh kebencian. Meskipun selamat, pengalaman itu meninggalkan trauma mendalam. Keunikan lain dari pisaca adalah kemampuan mereka untuk berubah wujud, sering kali meniru orang terdekat korbannya untuk menipu mereka. Nomor 5. Hantu Vetala. Hantu Vetala penunggu mayat yang bijak dan menakutkan. Vetala adalah sejenis roh jahat dalam cerita rakyat India yang menetap dalam mayat dan menjadikannya hidup semula. Tapi jangan ingat macam zombie biasa, Vetala adalah makhluk berakal tinggi, penuh muslihat, dan sukar ditangkap. Penampilan Vetala berwajah seram, kulit kelabu pucat, kadang berdarah, dengan mata merah menyala. Tinggal tergantung di pohon besar, biasanya pohon beringin, bersama mayat yang ia duduki. Suara parau, penuh ejekan dan sering ketawa sinis. Bila bergerak, mayat yang didudukinya bergerak macam boneka keras, sangat menyeramkan. Apa yang Vetala buat? Menetap dalam mayat dan menggunakannya untuk menakutkan orang. Menyamar jadi manusia biasa dalam siang hari, tapi malam, dia akan keluar dan menghantui kawasan sunyi atau hutan. Menguji manusia, terutama orang berkuasa. Kalau kau tamak, zalim, atau tak cerdik, Vetala akan mempermainkan kau. Ada kuasa untuk merasuk, menyebabkan kegilaan, atau mencuri jiwa seseorang. Nomor 6. Hantu Naleba. Naleba, nih hantu yang memang terkenal dalam legenda urban India, terutamanya dari Karnataka. Tapi yang buat cerita ini seram bukan rupa hantunya, tapi cara dia berfungsi. Asal-usul hantu Naleba. Naleba bermaksud datang esok dalam bahasa Kanada. Hantu ini dikatakan berkeliaran waktu malam, mengetuk pintu rumah sambil memanggil nama orang dalam rumah, dengan suara yang menyerupai ibu, istri, atau seseorang yang dikenali. Apa yang berlaku kalau kau buka pintu? Kalau seseorang terpedaya dan buka pintu, mereka akan mati secara misteri, atau hilang begitu saja tanpa jejak. Dalam sesetengah versi, mereka akan dirasuk atau jadi gila. Nomor 7. Hantu Mohini Pisacini. Mohini Pisacini, ini jenis hantu wanita yang cantik tapi mematikan, gabungan antara godaan dan dendam. Dalam cerita rakyat India, Mohini Pisacini adalah makhluk yang muncul dengan rupa menggoda untuk memikat lelaki, kemudian membunuh, merasuk, atau menyedot tenaga hidup mereka. Asal-usul Mohini Pisacini. Mohini berasal dari nama inkarnasi wanita Dewa Vishnu, yang terkenal karena kecantikan luar biasa. Tapi dalam kisah seram, Mohini Pisacini bukan dewi, dia roh wanita yang dikhianati, mati tragis, atau dibunuh secara kejam, lalu kembali sebagai roh cantik yang menyimpan dendam terhadap lelaki. Ciri-ciri Mohini Pisacini: sangat cantik, kulit bersinar, mata menggoda, rambut panjang terurai, suara lembut. Tapi kalau dia marah, rupa sebenarnya muncul, mata berdarah, wajah reput, gigi tajam, kuku panjang. Sering dilihat berdiri di bawah pohon pepal atau di jalan sunyi, terutama waktu malam. Nomor 8. Hantu Dayaan. Dia bukan sekadar hantu, tapi ahli sihir wanita dengan ilmu hitam, penuh dendam, dan ada kekuatan supernatural. Daayan ini adalah makhluk paling berbahaya dalam folklore India. Asal-usul Daayan, seorang wanita yang belajar ilmu hitam, kemudian jadi terlalu kuat dan jahat. Dalam banyak kisah, dia mengorbankan keluarganya sendiri, termasuk anak-anaknya dan keluarganya. Bila dia mati, dia tak betul-betul mati, roh dia jadi Daayan abadi, terus ganggu dunia. Ciri-ciri Daayan: rambut panjang, senjata utama dia, mencekik, ikat, dan bunuh. Kuku tajam, lidah panjang, mata merah. Kadang menyamar jadi wanita cantik, tenang, tapi dalam hatinya penuh kegelapan. Kaki ke belakang, macam cudail. Nomor 9. Hantu Yaksini. Yaksini ini memang menarik, dia salah satu makhluk supernatural paling misteri dalam mitologi India. Apa itu Yaksini? Yaksini ialah roh wanita yang dikaitkan dengan kekayaan, alam dalam Hindu dan Jainisme. Mereka dianggap sebagai penjaga harta karun alam, seperti emas atau barang gaib dalam gua dan hutan. Ciri-ciri Yaksini: penampilan, sangat cantik, menawan, berpakaian indah, dan ada aura menggoda. Sikap: ada dua jenis, baik dan jahat. Yang baik bantu manusia, lindungi harta atau beri kekayaan. Yang jahat menggoda lelaki,
lalu menghisap tenaga atau menyebabkan kematian. Nomor 10 Kapalik. Siapa Kapalik? Seorang tantrik ahli ilmu hitam, yang memuja dewa-dewi dalam bentuk ganas, biasanya Kali atau Bhairava. Dia tak takut mati, dan sanggup buat ritual dalam krematorium, Samshan, menggunakan tengkorak manusia, darah, dan jasad. Dalam beberapa versi cerita rakyat, roh Kapalik yang mati dalam ritual gagal boleh kembali sebagai entiti seram, tak sepenuhnya manusia, tak sepenuhnya roh. Ciri-ciri Kapalik jika masih hidup: pakai tengkorak manusia sebagai mangkuk kepala patra untuk minum bermeditasi. Selalu bertapa dekat krematorium, pohon besar, atau sungai gelap. Pakaian dia selalunya hitam atau tak berbaju, berlumur abu mayat.